Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross depan sel. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada cuplikan video yang kita lihat di awal teman-teman sekalian, ini membuat kita itu bertanya-tanya gitu. Apakah orang-orang seperti ini tidak punya tempat beribadah? Padahal kalau kita melihat masjid ada di mana-mana, ya. Masa dia mengambil waktunya untuk sholat di dalam jalan raya? Apakah ini kekurangan tempat ibadah atau sengaja untuk membuat sebuah kekacauan, ya? Karena jelas di situ terjadi kemacetan teman-teman sekalian. Kalau kita lihat selama ini bahwa justru tempat ibadah orang-orang Kristen itu sangat sulit ya untuk dibangun. Contoh ini misalnya di Cilegon. Kan susah sekali tuh. Sementara dibangun pun ada masyarakat-masyarakat tertentu yang menghalangi dengan membangun tembok untuk menutup jalan masuk material, ya. Jadi untuk pembangunan gereja tersebut tidak bisa lagi antar material di dalam. Mengapa? Karena mereka udah tutup. Ya, jadi kalau secara perbandingan gereja itu sangat susah sekali sebenarnya. Tetapi justru rumah ibadah begitu banyak, tapi umat seperti yang kita lihat di cuplikan ini memang keterlaluan teman-teman sekalian. Ya, sangat kasihan. Ya, apakah ini sengaja mempamerkan ibadahnya, sengaja memamerkan gerakan sholatnya seperti apa? Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ini hal yang tidak terpuji. Dan saya lihat juga banyak dari teman-teman ya dari Muslim itu tidak membenarkan hal tersebut, ya. Ini udah salah sekali. Nah teman-teman sekalian, mari kita lihat dulu ya videonya seperti apa dan kemacetan yang terjadi gara-gara ibadah sholat tersebut, ya. Mari kita lihat videonya berikut ini. Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross depan sel, depan wali kota. Monitor. Amin ya. Macet jalan. Iya. Kenapa ya? Kayak diangkut OBP. Cancel. Oke, teman-teman sekalian, itulah gerakan sholat yang dibuat oleh saudara kita yang melakukan sholat ini, ya. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, ini mukanya memang nggak kelihatan karena yang mengambil kamera juga pun atau video itu jauh sekali ya jaraknya. Nah, apapun itu teman-teman, ini tentu saja hal yang mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Apalagi itu di jalan umum, jalan raya loh, di perkotaan lagi. Mungkin kalau di pedesaan ya tidak apa-apa lah ya, karena jarang motor, jarang mobil. Ini mobil berderetan terus, mobil motor itu berjejeran terus, ya. Karena itu bukan lampu merah juga. Ini lucu teman-teman sekalian, tapi itulah yang terjadi, ya. Maka kalau kita melihat dalam Alkitab ini, Yesus sudah memperingatkan kita sebenarnya supaya kita tidak sama seperti mereka. Karena tentu saja upah mereka sudah ada. Ya, jadi mari teman-teman sekalian,
Ya, gunakan tempat ibadah, ada gereja gitu. Karena ada banyak orang juga berkatakan, tak perlu ke gereja kok. Saya ibadah ke rumah aja sama. Ya, saya ibadah ke kebun pun sama. Tidaklah demikian. Ya, kita harus datang. Kita khususkan waktu untuk persekutuan dalam jumlah banyak, yaitu berjemaat ya, untuk datang kepada Tuhan, berdoa bersama, saling bergandengan tangan, saling belajar dan saling mendorong. Ya, bahkan menolong bila ada kesusahan satu dengan yang lainnya. Jadi kita perlu komunitas dalam ibadah sehingga iman kita bertumbuh dan juga kita bisa ya membangun sebuah komunitas ya, menghargai ya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Itu perlunya teman-teman sekalian kita berjemaah ya untuk beribadah. Tidak cukup hanya beribadah di rumah dan juga beribadah di kebun atau dimanapun. Karena ibadah memang dalam Kekristenan dimanapun boleh. Tetapi ingat hari ketujuh ya, yaitu hari Minggu, karena itu yang kita rayakan hari kemenangan daripada orang-orang Kristen, di mana Tuhan kita bangkit pada hari yang ketiga di pagi Minggu itu. Maka kita merayakan kemenangan itu, kita bersama-sama luangkan waktu buat Tuhan. Nah, kalau juga kita mereview bahwa rumah ibadah orang Kristen, contohnya di perkotaan-perkotaan yang mayoritas Muslim ya, itu biasanya susah untuk pembangunan gereja. Jadi kita kekurangan tempat ibadah. Seperti di Cilegon diisukan bahwa ada 10.000 jiwa teman-teman sekalian. Dan itu hanya satu gereja di sana. Kalau bersifat gedung gereja itu tidak muat. 10.000 orang itu tidak akan muat ya. Oleh karenanya perlu ada gereja. Tapi apa yang terjadi, justru pelarangan gereja, pembangunan rumah ibadah itu sangat susah sekali. Nah, ini lucu. Justru di mana-mana tempat ibadah mereka itu ada, masjid ada di mana-mana, ya. Tetapi orang ini, ya, apakah waras atau tidak waras, malah melakukan sholatnya di pinggir jalan. Apa motifnya? Ya, kita juga tidak tahu ya. Kiranya ada pencerahan daripada para aparat kepolisian yang akan mengamankan beliau. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita di dalam Matius pasal 6 teman-teman sekalian, tentang hal berdoa, ayat 5 hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan face to face ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini dalam ayat 5 jelas dikatakan kepada kita bahwa kita jangan bersikap munafik dalam beribadah, dalam beragama. Janganlah mabuk agama, gitu ya. Mari kita jalani saja dengan tata tertib dalam beribadah gitu. Gunakanlah gedung gereja untuk beribadah. Ya, kalau seandainya seperti saudara kita tadi yang sholat di tengah-tengah jalan, seharusnya gunakanlah masjid ya. Di situ pasti ada masjid terdekat ya. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Saya perhatikan teman-teman sekalian, hampir setiap kota pastinya ada masjid di situ, ya. Jadi pilihlah rumah ibadah, jangan menghalangi aktivitas masyarakat. Dengan demikian kan, menambah kemacetan, bisa juga terjadi kecelakaan, gitu ya. Oleh karenanya, mari kita jangan pikirkan diri kita sendiri, tapi kita pikirkan orang lain. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Oleh karenanya, mari teman-teman tetap kita jaga hidup rukun, hidup saling menghargai, menjunjung tinggi nilai toleransi di Republik Indonesia ini. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Salam.